Sobat Desa Channel, kembali lagi bersama kita dengan saya Isa dan juga rekan saya. Dan saya Wida, kami dari Kim Desa Kutu. Nah pasti kalian semua nih udah pada rindu ya dengan kami karena memang udah lama banget nih kita nggak liputan. Iya bener banget. Dan pada kali ini kita akan membahas berbagai macam informasi yang pastinya akan seru dan sangat menarik banget. Ya, dan mungkin juga kalian heran sih ya, yang biasanya kita ada di luar ruangan, panas-panasan, tapi sekarang tumben banget kita ada di dalam ruangan dengan sesuatu yang baru. Coba kasih tahu, sebenarnya kita ngapain sih? Bener banget saja. Jadi kali ini kita akan berbagi informasi melalui sumber-sumber yang sudah terpercaya, yang sudah kita rangkum, untuk menambah pengetahuan kalian semua pastinya. Iya, jadi biar nggak semakin lama ya, mungkin udah pada penasaran. Jadi pada segmen perdana kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Wid, bahwa di dunia saat ini sedang menghadapi masalah yang cukup berat mengenai pandemi COVID-19 ini. Dampak yang diakibatkan pun cukup besar, Wid. Iya, benar banget. Dan bisa dikatakan sampai saat ini dunia masih dalam keadaan darurat COVID-19. Jadi memang penyebarannya yang sudah meluas hingga ke berbagai negara. Dan COVID-19 juga sempat menjadi pro dan kontra karena memang banyaknya beredar hoax dan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai ya. Pernyataan-pernyataan yang membantah kebenarannya COVID-19 ini. Ya, hingga Wid pada akhirnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus corona ini sebagai pandemi dan memberikan peringatan kepada seluruh dunia tentang bahaya dari COVID-19 ini dan juga menetapkan berbagai kebijakan yang harus dihadapi untuk melaksanakan dan menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Nah, benar sekali. Jadi memang tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi ya mengenai pandemi COVID-19. Tapi saya rasa masih banyak nih masyarakat yang belum paham betul mengenai pandemi itu sebenarnya apa sih dan kenapa kok bisa sih COVID-19 ini tergolong sebagai pandemi. Iya, jadi kalian tahu nggak sih ternyata pandemi ini tuh juga ada banyak teman-temannya, Wid. Kenapa ya? Kita bilang aja teman-teman deh. Oh, iya. Karena ternyata selain dari pandemi ini ada juga nih klarifikasi yang lainnya dan juga hingga bisa disebut sebagai pandemi. Jadi masih ada nih urutan-urutannya yang lain. Jadi itu yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Oke, langsung aja kita bahas ya apa itu pandemi, endemi dan epidemi. Jadi yang pertama itu pastinya ada endemi. Nah, endemi ini dinyatakan apabila penyakit terus-menerus ada di suatu daerah tertentu dan tidak menyebar dengan cepat ke daerah lainnya. Jadi memang penyakit ini kemunculannya terjadi secara konsisten dan dapat diprediksi. Oh gitu, berarti malaria yang sempat terjadi di Papua itu termasuk endemi ya? Kan dia hanya menyebar di satu daerah aja tuh. Nah itu betul banget, jadi malaria memang tergolong sebagai endemi dan selain itu juga ada demam berdarah dan penyakit rabies, jadi seperti itu. Nah selanjutnya jika endemi ini tidak bisa ditangani dengan sigap dan mewabah ke antar negara, maka inilah yang disebut dengan epidemi. Nah, jadi aku jelasin nih sebenarnya epidemi itu apa sih? Jadi epidemi adalah suatu penyakit yang mewabah lebih dari satu area dan memang tingkat penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan dibandingkan dengan endemi. Parah banget ya. Iya. Dan nah sekarang kan memang sangat gini ya, kasus yang termasuk ke dalam endemi itu memang cukup parah, tapi di epidemi memang jauh lebih parah begitu. Oh gitu toh. Oke. Jadi dari jurnal yang aku baca juga ya Widya, benar nggak sih kalau kasus ini itu salah satu contohnya itu yaitu penyakit Ebola yang ada di Amerika Barat itu yang menewaskan 11.000 orang. Dan juga satu lagi virus Zika di negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang menewaskan 18 orang. Nah itu benar banget, itu memang tergolong ke dalam epidemi seperti itu. Nah ternyata memang nggak sampai sana aja jadi jika masih belum sigap ditangani maka dapat menjadi pandemi. Nah pandemi ini yang sekarang sedang kita hadapi yang mewabah hingga tingkat dunia seperti itu. Jadi seperti sekarang ini adalah COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama ya, seperti itu. Oh, tapi
ada nggak sih yang lainnya sebelum COVID-19? Dari artikel yang aku baca ya, ada beberapa kasus serupa seperti virus corona ini yang juga menelan banyak jiwa. Nah, sebenarnya nih contoh kasusnya ini juga ada memang dan lumayan banyak sih ya. Dan yang aku baca nih terdapat contoh kasusnya itu flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1920. Jadi yang diperkirakan menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia. Dengan kematian mencapai 100 juta orang menurut data dari epidemiolog Australia yaitu Jurgen Moller dan Neil Johnson. Oh gitu. Tapi kayaknya ada lagi deh yang terburuk sebelum corona. Yang aku baca nih ya, pandemi terburuk pernah tercatat di sejarah yaitu pandemi yang terjadi yang namanya itu Black Death pada tahun 1346 sampai dengan 1353 di wilayah Eurasia dan juga Afrika Utara. Di mana pandemi ini menewaskan lebih dari setengah populasi benua Eropa. Nah, bisa dilihat bahwa memang sebelum pandemi COVID-19 menyerang memang sudah ada pandemi-pandemi yang terjadi dan dihadapi oleh dunia. Dan tentunya dampak yang diakibatkan juga sangat parah ya saya. Iya, nah sekarang kan sudah tahu nih ya teman-teman pandemi beserta pengertiannya. Jadi kok bisa COVID-19 ini dikatakan sebagai pandemi sih Sa? Ya, jadi kan sebenarnya masyarakat itu pasti udah nggak asing tentang COVID-19 ini. Tapi masih banyak juga yang keliru dan juga ada berita-berita simpang siur. Jadi kali ini itu yang akan kita bahas, Wit. Mungkin kamu tahu nggak sih sebenarnya tentang ini? Oke, langsung aja aku bahas ya. Jadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah SARS-CoV-2 dan ternyata kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Ya, dan dalam beberapa bulan saja ternyata ya Wid ya, penyebaran penyakit ini telah menyebar di berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan juga sampai di Afrika, Wid. Benar banget, dan melihat COVID-19 ini semakin meluas dan meresahkan dunia, akhirnya WHO menggencatkan senjata ini untuk mengatur strategi yang dirasa akan mampu menghempas COVID-19. Dan pastinya strategi kebijakan penanganan COVID-19, kamu ini tahu nggak sih apa itu, Sa? Kebijakan-kebijakannya? Tahu dong, kan pemerintah kita juga udah sering ya ngingetin tentang ini. Jadi kebijakannya itu setahu aku ada 5 Wid. Yang pertama itu yaitu menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Yang kedua itu pakai masker. Yang ketiga ada jaga jarak. Yang keempat memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan dan tes tracking. Dan yang kelima itu ada pembatasan akses keluar masuk wilayah. Misalnya seperti lockdown, PSBB, dan juga PPKM. Nah, dan yang lagi hangat-hangatnya nih, yang saat ini kita sedang laksanakan juga yaitu PPKM darurat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai PPKM darurat, jadi memang kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai apa itu lockdown, lalu apa itu PSBB, PPKM, dan ternyata PPKM ini juga memiliki banyak istilah loh teman-teman. Iya, benar banget. Jadi langsung aja ya aku bahas mengenai lockdown terlebih dahulu. Jadi lockdown dapat diartikan sebagai penutupan akses di suatu area, baik itu akses masuk maupun juga akses keluar. Dalam artian bahwa tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Atau dalam istilah lainnya juga, lockdown juga bermakna penguncian supaya tidak ada orang yang bisa keluar masuk suatu tempat. Lockdown juga bermakna sebagai penghentian mobilitas pada masyarakat, Wid. Nah, aku juga pernah dengar Nisa. Ternyata Presiden Jokowi juga sempat mengatakan dan berbicara soal ini ya. Beliau mengatakan bahwa lockdown itu orang itu nggak boleh keluar rumah dan transportasi semuanya berhenti. Lalu baik itu namanya bus, kendaraan pribadi dan kendaraan lainnya. Kegiatan kantor semuanya dihentikan dan karena dampak dari lockdown itu sendiri nantinya dapat memperburuk perekonomian Indonesia sehingga Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan lockdown tersebut. Ya benar banget Wid, karena Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan untuk melaksanakan lockdown ini, maka beliau menetapkan yang namanya PSBB yang kita lakukan pada awal munculnya COVID-19 di Indonesia pada 2019 lalu. Iya, benar banget.
Oke, jadi langsung aja ya Wid, aku bahas tentang PSBB ini. Jadi PSBB itu merupakan pembatasan sosial berskala besar yang memiliki istilah kekarantinaan kesehatan yang di seluruh Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa agar dapat mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Nah, benar banget saja. Jadi tujuan PSBB ini juga untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Nah, pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah, lalu tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, memang ya jadi keputusan yang diambil pemerintah pun tidak asal-asal, jadi memang harus melalui persetujuan dari Kementerian Republik Indonesia terlebih dahulu. Ya, benar banget. Jadi buat masyarakat yang masih bingung soal perbedaan lockdown dengan PSBB, sekarang kita jadi tahu nih kalau ternyata lockdown itu tidak ditetapkan di Indonesia karena ada berbagai pertimbangan dari pemerintah. Jadi Presiden Jokowi juga lebih berfokus langsung kepada pelaksanaan PSBB itu sendiri. Ya, apalagi nih Wid ya, selanjutnya ada juga PPKM dan PPKM ini juga ternyata ada banyak istilahnya Wid. Nah, jadi memang ya PPKM yang sudah kita ketahui kan mungkin masyarakat baru mengenal PPKM darurat saja ya. Dan ternyata memang sebelum-sebelumnya memang sudah terdapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa, Bali. Nah, jadi memang setelah kasus COVID-19 dinilai cukup terkendali, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan PPKM khusus di mana hanya ditujukan kepada provinsi yang ada di Jawa, Bali, sejak 11 Januari 2021 selama 2 pekan dan sempat diperpanjang 1 kali. Ya, menurut angka terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 90 juta kasus. Tepatnya mencapai 90.054.813 pada Rabu 13 Januari 2021. Dan di Indonesia sendiri pada tanggal 6 Juli 2021 sudah mencapai 2.313.829 kasus yang aktif. Berdasarkan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 yaitu dari Prof. Wiku Adhisa Smito menyajikan data perkembangan penanganan COVID-19 tingkat dunia sebagaimana disampaikan oleh World Health Organization atau WHO yang menyatakan bahwa kasus positif COVID-19 tingkat dunia menurun sebesar 17% pada minggu lalu itu dan dibarengi penurunan kematian sebesar 18%. Jadi karena sudah dianggap menurun maka ditetapkanlah PKKM ini. Oh iya, benar banget. Dan dalam pelaksanaan PPKM Jawa Bali, kerja di kantor bisa diterapkan sebesar 75% dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, lalu tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50%, lalu sektor esensial bisa beroperasi 100% dengan pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas pengunjung. Dan sementara restoran hanya bisa menerima 25% pengunjung yang makan atau minum di tempat tersebut dan pusat perbelanjaan tersebut dan hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah ya, dan setelah dilaksanakan selama 2 jilid dan ternyata hasilnya itu tidak efektif, PPKM diubah menjadi PPKM berbasis mikro sejak pada tanggal 9 sampai hingga 22 Februari 2021. Sebenarnya sama seperti PPKM sebelumnya, PPKM mikro ini juga diberlakukan di sejumlah wilayah di 7 provinsi di Indonesia. Nah, ini nih yang menarik nih ya. Jadi kan tadi katanya PPKM mikro dan PPKM yang sebelumnya itu kan sama nih, diberlakukan di beberapa wilayah. Nah, terus perbedaannya tuh apa sih, Sa? Ya, ada nih Wid perbedaannya. Jadi perbedaannya itu kalau PPKM sebelumnya dengan PPKM yang sekarang, PPKM mikro itu ada pengaturan tentang pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan juga kelurahan.
Selain itu, jam operasional pusat pembelanjaan dan juga mal diatur dengan lebih longgar, yaitu hingga pukul 21 WIB. Serta pembatasan perkantoran yang lebih longgar, yaitu 50% kerja dari kantor dan juga 50% yang lagi bisa kerja dari rumah. Pada PPKM Mikro, pembatasan dilakukan hingga pada tingkat RT atau RW, atau yang biasa kita sebut di Bali itu sebagai desa atau banjar. Dan setelah dilaksanakan selama 2 pekan, pemerintah mulai memperpanjang PPKM Mikro ya saya, karena dirasa memang efektif. Dan pada tanggal 7 Juni 2021, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito melakukan evaluasi PPKM Mikro belajar dari lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah. Nah, namun ternyata pada tanggal 24 Mei 2021, semenjak melonjaknya kasus COVID-19 di India, maka para ahli epidemiologi menyatakan bahwa melonjaknya COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh masuknya COVID-19 varian baru dari India. Dan sejak saat itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan PPKM darurat. Seperti itu. Benar banget. Karena melonjaknya kasus COVID varian baru yaitu Delta pada awalnya, PPKM darurat ini dilaksanakan dan diberlakukan dari kemarin pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10.000 kasus per hari. Nah, program ini diberlakukan pada 121 kabupaten atau kota di Pulau Jawa maupun juga Bali, dengan membedakan tingkat penanganan berdasarkan nilai asesmen melalui pendekatan antara indikator tingkat penularan dan juga kapasitas respon, termasuk pula tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di masing-masing daerah tersebut. Nah, benar banget. Jadi aku juga sempat baca nih mengenai level assessment ini. Jadi memang level assessment ini dinilai berdasarkan faktor laju penularan dan kapasitas respon di suatu daerah sesuai rekomendasi WHO. Dan daerah yang memiliki transmisi penularan tinggi dan tergolong sedang hingga rendah, daerah inilah yang dinilai perlu treatment khusus melalui kebijakan PPKM darurat ini. Nah, dari hal tersebut memang maka pemerintah menerapkan PPKM darurat sebagai solusi terbaik saat ini karena kebijakan penebalan PPKM Mikro dianggap kurang cukup menangani kasus COVID-19 ini. Dan karena COVID-19 yang terus naik hingga menembus kisaran 20.000 kasus per hari. Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM darurat hingga saat ini sedang berlangsung. Ya, nah dari berbagai hal yang sudah kita bahas tadi, Wid, pasti banyak nih warga negara kita yang bertanya-tanya. Biasanya kan kita dengar nih pertanyaan kayak ini, kenapa negara tetangga itu terlihat sudah baik-baik saja dan kenapa sih mereka itu udah bisa jalanin new normal? Ya, nah, tak jarang juga masyarakat kita masih membanding-bandingkan tentang sistem kebijakan yang dilakukan di Indonesia dengan sistem kebijakan yang dilakukan di luar, seperti misalnya contohnya Singapura. Singapura ya, yang sedang menerapkan memang COVID-19 di Singapura ini memang sudah menurun, begitu. Jadi kita berkaca saja pada negara tetangga yaitu Singapura, yang salah satu negara yang saat ini sudah berani untuk bersahabat dengan COVID-19. Wah, ini unik sekali. Dan terus apa sih sebenarnya yang dilakukan Singapura sampai bisa seperti sekarang ini? Ya, jadi aku lansir dari kompas.com, Singapura sedang menyiapkan rencana hidup berdampingan dengan COVID-19 ini karena menilai bahwa penyakit ini tidak akan lenyap. Jadi negara Singa ini merencanakan blueprint atau cetak biru tentang tata cara bagaimana warga dapat hidup bersama dengan COVID-19 ini. Namun yang perlu kita pahami bersama, Wid, kalau Singapura memang memiliki dasar-dasar tertentu mengapa berani menerapkan kebijakan tersebut, dan tidak semua negara juga bisa menirunya itu sekarang. Jadi ada 7 faktor dan juga perbandingan yang dilakukan oleh negara Singapura yang negara-negara lain juga belum bisa melakukannya. Kamu tahu nggak sih yang pertama itu apa, Wid? Nah, jadi langsung aja nih, jadi memang mereka
Singapura memang vaksinasinya yang gencar nih, memang sedang aktif menggencarkan vaksinasi dengan target 2/3 warga menerima dosis pertama sampai 9 Agustus 2021. Dan data hingga 27 Juni 2021 menunjukkan 80.000 warga Singapura divaksinasi setiap harinya dan terbukti dapat mengurangi angka infeksi penyebaran COVID-19. Ya, selain itu ya Widya, ternyata Singapura itu menerapkan salah satu kebijakan penting hidup dengan COVID-19 dengan harus memakai masker. Menteri Kesehatan Singapura yaitu Ong Ye Kung menyebutkan masker tetap menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi warga mereka tetap dianjurkan untuk memakai masker walaupun saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan new normal. Nah, betul banget. Dan lalu yang ketiga ini, ya kita selalu melakukan pelacakan. Nah, jadi Dr. Lim Hui Ling, Direktur Medis International Medical Clinic di Singapura, pada 1 Februari 2021 menerangkan ke Insider ada aplikasi Trace Together untuk melacak dengan siapa saja pasien COVID-19 berkontak. Jadi aplikasi Trace Together diperkenalkan pada Maret 2020 dan harus digunakan saat warga Singapura memasuki toko, rumah sakit, bahkan taksi. Ya, dan yang lainnya juga, kalau ternyata yang aku baca nih, lockdown parsial di Singapura itu sukses, Wid. Jadi saat ini Singapura sedang menjalankan transisi menuju new normal. Telah mencabut yang namanya lockdown parsial yang sempat diterapkan sejak 16 Mei hingga 13 Juni. Setelah dikejutkannya oleh melonjaknya secara mendadak kasus corona ini, yaitu kasus infeksi komunal di masyarakat sejak 27 April, penyebaran virus corona di Singapura sudah mulai terkendali. Angka kasus infeksi lokal menurun drastis dari 129 pada akhir Mei menjadi 32 kasus di awal Juni. Jumlah kasus infeksi lokal yang tidak terdeteksi juga ternyata menurun dari 20 kasus menjadi 14 kasus. Wah, dan memang untuk bisa meniru Singapura hidup bersama COVID ini, memang sebuah negara jelas harus menurunkan angka kasus barunya terlebih dahulu. Dan negara-negara dengan lonjakan kasus baru yang tinggi seperti kita sekarang ini, Indonesia yang mencapai 25 ribuan per hari, lalu Rusia mencapai 20 ribuan per hari, lalu Iran mencapai 13 ribuan per hari, Bangladesh mencapai 8 ribuan per hari, Malaysia mencapai 6 ribuan per hari, dan Filipina mencapai 6 ribuan per hari juga. Tentu tidak termasuk kriteria ini, jadi memang dilihat dari jumlah penduduk di Singapura dengan Indonesia saja sudah memang jauh berbeda sehingga diperlukannya proses yang cukup panjang untuk bisa melampaui target yang diinginkan agar bisa menjalankan new normal tersebut. Iya, kita kan juga bisa lihat kalau perbandingannya, kalau Singapura itu warga negaranya itu sekitar 5.850.342 jiwa, dengan total warga negara yang sudah melaksanakan vaksin itu sebesar 62,75% dari jumlah penduduk yang dimiliki. Itu sudah dilihat dari data statistik dari web Our World in Data per tanggal 5 Juli 2021. Sedangkan kalau untuk di Indonesia dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak yakni 271.349.889 jiwa baru melaksanakan vaksin sebesar 12,13% dari jumlah penduduk yang kita miliki. Jadi untuk melaksanakan new normal ini juga masih cukup sulit. Nah, memang butuh proses ya, karena memang dari jumlah penduduk saja juga jauh berbeda. Jadi dari hal tersebut maka masyarakat Indonesia diharapkan untuk tetap bersabar dan selalu mematuhi kebijakan yang diberikan sehingga akan lebih mempercepat kemungkinan akan diadakannya new normal di Indonesia seperti yang telah ditetapkan oleh Singapura tadi. Jadi memang kita tidak bisa ingin cepat-cepat melaksanakan new normal ya, nggak bisa memang, juga. Karena memang tahap
ada beberapa tahap dan proses yang harus kita jalani juga seperti itu. Iya, dan kita juga diharapkan untuk tetap mematuhi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya, biar kita juga cepat untuk mengikuti jejak dari Singapura ini. Nah, betul sekali. Dan salah satunya juga mereka gencar untuk melakukan vaksin. Nah, jadi bagi kalian semua nih yang belum vaksin nih harus segera vaksin. Karena memang vaksin juga gratis kan. Jadi salah satu caranya ya melakukan vaksinasi. Iya, benar banget. Jadi kita bersama ayo untuk segera melakukan kebijakan tersebut dan membantu pemerintah dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar COVID-19 ini juga cepat pulih ya dari negara kita. Dan pastinya juga untuk masyarakat semuanya, jadi jangan termakan oleh hoax-hoax yang beredar ya. Jadi pastikan kalian mendapatkan informasi dari akun-akun resmi, dari akun-akun yang memang terpercaya. Jadi jangan maulah dibodoh-bodohi oleh hoax yang beredar saat ini, apalagi kondisi kita saat ini kan semua sedang sulit ya, dan di beredarnya berita hoax semakin memperparah keadaan. Jadi memang pesannya ya kita juga harus lebih teliti dalam dan lebih bisa memilah informasi yang masuk. Betul sekali. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan tentang pandemi COVID-19 dari kami. Semoga itu bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya. Dan emang udah nggak kerasa banget ya waktunya, udah banyak hal yang kita bahas dan pastinya sangat menarik tentunya dan sangat bermanfaat. Oke, itu dia tadi pembahasan untuk segmen perdana kita. Kita akan datang lagi dengan segmen yang lebih seru juga. Dan pastinya jauh lebih menarik juga. Ya, jadi saya Isa Octavia dan rekan saya Wida Parwati, pamit undur diri. Bye-bye.